Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita jumpa lagi lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber penghiburan, Bapa Yahweh, Yeshua Al-Masih, Elohim. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya bersuka cita dapat bincang-bincang santai lewat udara, saudara terkasih, berbagi firman, bersaksi. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya itu anugerah, berkat, kasih Tuhan. Sebab itu layaklah kita bersyukur, layaklah kita memuji, layaklah kita menaikkan puji syukur kita, meninggikan namanya yang kudus. Saudara terkasih, betapa kita pada akhir zaman ini, saudara terkasih, hari-hari semakin sukar. Saudara terkasih, kita harus lebih lagi berseru mengandalkan Tuhan. Jangan kita dibawa arus oleh keinginan-keinginan dunia, oleh bermacam-macam hawa nafsu, arus dunia ini, saudara terkasih. Tetapi kita harus teguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, ganti dengan tekun memikul salib, ganti dengan sukacita. Saudara terkasih, betapa pada sore hari ini saya mau berbagi-bagi firman, karena firman Tuhan itu adalah makanan yang sesungguhnya. Firman Tuhan itu adalah makanan agar kita hidup. Firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberi kita kemenangan di dalam kita berjalan di dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan tipu-tipu muslihat. Saudara terkasih, jika kita hanya berfokus kepada dunia yang hanya sia-sia, saudara terkasih, kita hanya berharap kepada dunia ini, saudara terkasih, kitalah manusia yang paling malang di antara manusia, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kita beroleh kehidupan kekal, untuk beroleh kemuliaan. Saudara terkasih, jangan kita
percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, hanya untuk berharap agar hidup di dunia diberkatin saudara terkasih. Bila kita mempunyai iman seperti itu saudara terkasih, kitalah manusia yang paling malang di antara manusia, sebab iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan, kepada kehormatan, kepada kehidupan yang kekal di dalam roh dan kebenaran. Dan hidup kita yang nyata ini, yang di dalam daging ini, saudara terkasih, akan binasa bersama-sama dengan keinginannya. Saudara terkasih, marilah saya akan membacakan firman. Kita berbagi firman yaitu di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara terkasih, karena itu marilah kita, saudara terkasih, karena itu marilah kita, karena kita mempunyai banyak saksi, saudara terkasih, bagaikan awan, saudara terkasih, yang menjadi saksi kita, saudara terkasih. Oleh karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita, tetapi kita bertekun di dalam iman dan memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita harus hidup menurut Taurat Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya, saudara terkasih, dan mencari Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan menjauhi kejahatan dan berjalan menurut petunjuk-petunjuk-Nya. Saudara terkasih, selama kita berada di dunia ini, saudara terkasih, banyak saksi kita di dalam kehidupan nyata ini, saudara terkasih, bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara terkasih. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan semua dosa yang membebani kita, saudara terkasih. Tetapi kita berlomba dengan iman yang memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, saudara terkasih, dan kita mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara terkasih. Dan kita harus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang menanggung banyak bantahan dari orang-orang berdosa, saudara terkasih. Kita harus memandang kepada penderitaan Tuhan yang mati disalibkan di kayu salib, saudara terkasih, yang menanggung begitu banyak bantahan daripada orang-orang yang berdosa, agar kita tidak lemah dan putus asa, saudara terkasih, agar kita beroleh kekuatan, saudara terkasih, sebab kita dalam pergumulan kita, saudara terkasih, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita tidak sampai mencucurkan darah seperti Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Yesus Kristus Tuhan mati disalibkan, bermahkotakan duri, saudara terkasih. Lambungnya, saudara terkasih, ditusuk dengan tombak dan kedua tangannya dipaku dengan paku di kayu salib, saudara terkasih. Kita tidak sampai demikian, saudara terkasih. Oleh sebab itu, saudara terkasih, dalam pergumulan kita tidak sampai seperti Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus bertekun, mengabaikan kehinaan, dan bertekun memikul salib, saudara terkasih, sebab
kita sebagai anak, sebagai murid, saudara terkasih, harus sama seperti guru, saudara terkasih. Jika Yesus menderita, kita pun harus menderita, saudara terkasih. Sebab penderitaan jasmani yang kita alami di dunia ini, saudara terkasih, semuanya itu ada rancangan Tuhan agar kita bertobat, saudara terkasih, agar kita berseru, agar kita menghasilkan berbuah sukacita, agar kita dikuduskan, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, janganlah kita mengabaikan didikan Tuhan dan meremehkan didikan Tuhan, saudara terkasih, dan janganlah kita putus asa jika Tuhan memberikan kita nasihat, sebab Tuhan menghajar anaknya dan menyesah anaknya yang dikasihi, saudara terkasih. Jika kita tidak mengalami ganjaran, jika kita berdosa, saudara terkasih, kita bukan anak-anak Tuhan tetapi anak-anak gampang. Tetapi jika kita mengalami ganjaran, kita adalah anak-anak Allah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, marilah kita, karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita tanggalkan segala dosa yang membebani kita, tetapi kita berlomba dengan iman, dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, dan kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di salib, yang menanggung begitu banyak bantahan daripada orang-orang yang berdosa, saudara terkasih, agar kita tidak lemah, tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan kita, saudara terkasih. Sebab dalam pergumulan kita melawan segala dosa, kita tidak sampai mencucurkan darah seperti Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita sebagai anak akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Jika kita tidak mendapat ganjaran, berarti kita anak-anak gampang, saudara terkasih. Sebagai orang tua dunia, jika anaknya bersalah, pasti orang tuanya akan menghajarnya, saudara terkasih. Apalagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, Ia akan menghajar kita agar kita memperoleh kekudusan yang ada daripadanya, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Begitu besar kasih Allah Tuhan bagi kita, dan begitu mulia, begitu agung upah yang kita diberikan bagi kita, saudara terkasih, kemuliaan, mahkota, dan kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kebenaran memberi kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana Roh Allah ada berdiam di dalam kita, saudara terkasih, yang memberikan kita kemerdekaan, dan kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus Kristus Tuhan, bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah sama seperti darah anak domba, saudara terkasih. Kita telah dibeli dengan lunas dari tangan iblis yang kita sebelum mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita hidup di dalam dosa, di bawah kutuk dosa, di bawah kutuk maut. Tetapi oleh karena penebusan darah Yesus Kristus Tuhan, kita telah dibayar lunas. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita menerima Roh Allah yang memerdekakan di dalam kita. Roh Allah itu yang memimpin kita untuk berjalan di seluruh kebenaran firman Tuhan Allah, saudara terkasih, yang memimpin kita untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, yang membawa kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh kuasa darahnya, oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal Allah lewat firman-Nya, yaitu gambaran Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara terkasih, marilah pada akhir zaman ini
Apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah, beban, pencobaan, saudara terkasih, mari kita bertekun di dalam iman dan kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, dan kita memandang Yesus Kristus yang menggantikan duka cita menjadi sukacita, dan memandang Yesus Kristus Tuhan yang dengan begitu banyak menanggung bantahan daripada orang-orang berdosa dan telah mati di salib, saudara terkasih, untuk dosa-dosa kita, agar kita yang harusnya mati beroleh kehidupan, yang harusnya binasa kita beroleh kehidupan, yang miskin kita diperkaya, agar kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekuatan kuasa Allah, yaitu hidup di dalam Roh Kudus, di dalam firman Tuhan yang membawa kita kepada kekudusan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Sebab Roh Kudus itulah yang memateraikan kita untuk menerima semua janji-janji Allah, agar kita menjadi milik kepunyaan Allah, untuk menjadi puji-pujian bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan berbuah-buahkan kebenaran, buah-buah yang manis yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan untuk kemuliaan Allah. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini, apapun keadaan kita, masa sukar, masa yang gelap, kita bersabar, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa. Apapun keadaan kita masuk di dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, masuk di dalam doa, dalam roh, dalam kebenaran, saudara terkasih. Sebab segala yang ada terjadi di dunia ini, saudara terkasih, telah dimulai, telah terjadi terlebih dahulu di alam roh. Sebab itu kita harus masuk di dalam dunia roh, saudara terkasih. Kita harus bergaul dengan Tuhan, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, agar kita, saudara terkasih, beroleh kekuatan, beroleh kemampuan, saudara terkasih, beroleh kemenangan, saudara terkasih. Sebab jika kita hidup di dalam daging, saudara terkasih, kita akan dibawa oleh arus nafsu-nafsu dunia, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, saudara terkasih. Sebab hikmat daging, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah Tuhan kita. Jika orang mempunyai hikmat dunia, janganlah menyangka dia berhikmat, tetapi biarlah ia menjadi bodoh agar dia berhikmat, saudara terkasih. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Begitupun juga, saudara terkasih, orang dunia yang mempunyai roh-roh dunia, hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi orang yang mempunyai roh-roh dunia, saudara terkasih. Sebab itu dunia dan roh Allah itu bertentangan, saudara terkasih, tidak sejalan, saudara terkasih. Sebab itu matikan segala keinginan daging dan hiduplah di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mematikan segala keinginan daging dan kita hidup dan beroleh hidup yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Sampai disinilah firman ini, saudara terkasih, kiranya kita diberkatin, dan marilah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, kehidupan, semuanya itu Tuhan turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihinya. Di balik semuanya itu ada rencana, rancangan Tuhan bagi kita, ada kasih Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Sebab apa yang kita pikirkan, saudara terkasih, bukan pikiran kita, bukanlah pikiran Allah. Jalan kita dan rancangan kita adalah bukan rancangan Allah, bukan jalan Allah. Setinggi langit dengan bumi, begitulah rancangan manusia dengan jalan-jalan Allah. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita bersyukur
Mari kita berserah, apapun rancangan Tuhan bagi kita, itu yang terbaik bagi kita. Sebab itu marilah kita selalu bersyukur, marilah kita memuji Dia, marilah kita menyembah Dia. Saudara terkasih, selagi napas masih ada di badan saudara terkasih, kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berseru, untuk memuji-muji Dia, saudara terkasih, agar kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menerima kemuliaan, hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya yang maha tinggi. Karena hanya di dalam kuasa, dalam perlindungan Tuhan, kita aman, saudara terkasih. Kiranya diberkatilah kita pada hari ini, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.